selamat hari Minggu dan selamat datang kembali di ibadah online Sunday School kita adik-adik semua. Apa kabar hari ini? Semua sehat kan? Kakak juga mau menyapa untuk adik-adik yang hari ini baru pertama kali mengikuti program Sunday School kita. Selamat datang adik-adik, selamat bergabung. Jangan lupa ya untuk seterusnya untuk selalu ikut bergabung beribadah di program Sunday School kita bersama-sama. Hari ini betapa berbahagia kita boleh kembali berjumpa untuk memuji Tuhan. Oh ya adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa dulu. Kita siapkan diri kita, hati kita, pikiran kita untuk fokus dan tertuju kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama ya. Selamat pagi Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat penyertaan-Mu hingga hari ini. Terima kasih hari ini kami semua boleh berkumpul, bersekutu secara online untuk kembali mengikuti ibadah Sunday School hari ini. Kami serahkan Bapa ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Kami serahkan seluruh adik-adik dimanapun mereka berada yang mengikuti program ibadah online hari ini. Berkati mereka dan keluarga mereka dimanapun mereka berada. Dan ajarkan kami Bapa untuk mengerti kehendak-Mu dan belajar firman-Mu yang akan kami dengar hari ini. Inilah Bapa doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan berucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik semua sudah siap memuji Tuhan? Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Jangan lupa ya, kita menyanyi, menari bersama-sama. Selamat beribadah adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Ikuti gerakan saya ya semuanya. Mari kita bergembira memuji Tuhan. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Mana suaranya? Mana gerakannya adik-adik? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Haleluya, kita semua bergembira bukan? Sudah memuji Tuhan? Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tentu adik-adik sudah mempersiapkan kan Alkitab masing-masing, sama ada itu yang berbentuk buku atau juga
elektronik Bible adik-adik. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab dan kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 13 ayatnya yang ke-31 sampai 33. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Baiklah adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah sekarang kakak akan memberitahukan tema kita pada hari ini adalah kecil tapi bermanfaat. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan adik-adik? Dengarkan dengan baik ya. Nah adik-adik, dahulu Tuhan Yesus seringkali memakai perumpamaan untuk mengajar orang banyak. Salah satunya yaitu perumpamaan tentang biji sesawi dan tentang ragi. Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan biji sesawi dan ragi untuk menjelaskan hal kerajaan surga. Nah, adik-adik, biji sesawi memang berukuran sangat kecil. Tapi, ketika biji sesawi yang kecil itu bertumbuh menjadi besar, dia menjadi berkat bagi manusia dan hewan di sekitarnya. Demikianlah kerajaan Allah akan selalu bertumbuh dan menjadi berkat bagi banyak bangsa di dunia. Itulah maksud dari perumpamaan yang pertama, yaitu perumpamaan tentang biji sesawi. Sedangkan perumpamaan yang kedua adalah perumpamaan tentang ragi. Nah, adik-adik sudah tahu belum ragi itu apa? Atau sudah pernah melihat bentuknya bagaimana? Nah, seperti ini adik-adik. Ini adalah sebuah ragi. Ukurannya sangat kecil kan adik-adik? Tapi, walaupun ukurannya sangat kecil, manfaatnya sangat besar. Ayo, siapa nih adik-adik yang suka makan donat? Atau suka makan pizza? Atau suka makan roti? Adonan untuk membuat donat, pizza, atau roti adalah adonan tepung terigu dan bahan-bahan yang lain. Salah satu bahan yang harus ada dalam adonan adalah ragi. Ragi yang berwarna putih dan kecil. Adonan yang diberi ragi akan menghasilkan roti atau pizza yang sangat lembut dan lezat. Tapi sebaliknya, kalau tidak diberi ragi, dia tidak akan mengembang dan tidak enak untuk dimakan. Nah, adik-adik, melalui kedua perumpamaan tadi, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa kerajaan Allah di bumi dimulai dari hal kecil dan sederhana, tapi kemudian bertumbuh atau berproses menjadi berkat bagi banyak orang di seluruh dunia. Adik-adik sekolah minggu, bagaimana nih? Masih semangat kan mendengarkan firman Tuhan? Ada yang tahu tidak arti pepatah kecil-kecil cabai rawit? Nah, artinya kecil-kecil cabai rawit itu adalah kecil tetapi cerdik, ampuh, berani, bermanfaat, dan lain-lain. Ayo adik-adik, selain ragi dan biji sesawi,
Masih ada lagi kan benda-benda kecil yang ada di sekitar kita, tapi memiliki manfaat yang sangat besar. Salah satunya yaitu seperti obat-obatan. Ayo adik-adik, pernah sakit dan minum obat kan? Obat walaupun ukurannya kecil, tapi sangat besar manfaatnya. Nah, begitu juga dengan adik-adik semua. Melalui firman ini, anak sekolah minggu diingatkan meskipun masih anak-anak dan masih kecil ukuran tubuhnya, tapi anak sekolah minggu harus bisa menunjukkan manfaat bagi kehidupan orang lain dan kehidupan bersama. Baik itu di tengah-tengah keluarga, teman-teman di sekolah, teman-teman sekolah minggu, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk menjadi bermanfaat bagi orang lain, kita tidak harus langsung melakukan hal-hal yang besar, tapi lakukanlah dengan hal-hal yang kecil dahulu. Nah, adik-adik, bagaimana caranya supaya kita menjadi bermanfaat dan menjadi berkat bagi orang lain? Ketika di rumah, adik-adik bisa melakukan hal-hal kecil dalam membantu orang tua, menyapu, mencuci piring, ataupun menjaga adik. Ketika kita berada di luar rumah, saat ini hal kecil yang perlu kita lakukan adalah memakai masker dan rajin mencuci tangan atau membuang sampah pada tempatnya. Hal-hal yang kita lakukan memang kecil, tapi percayalah itu pasti bermanfaat bagi orang lain. Anak-anak sekolah minggu harus berdampak positif bagi orang lain, bukan yang berdampak negatif. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, adik-adik. Semoga firman hari ini boleh menjadi pegangan kita dalam kita menjalani kehidupan kita hari-hari ini ya. Dan jangan lupa untuk terus menjadi anak-anak yang diberkati dan menjadi berkat bagi sesama kita. Kita sudah sampai di penghujung acara adik-adik. Mari kita tutup ibadah Sunday School kita dengan berdoa bersama-sama ya. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah ini. Kami mohon penyertaan-Mu Bapa kepada seluruh adik-adik dimanapun mereka berada, beserta keluarga mereka. Limpahilah mereka dengan damai sejahtera, keselamatan dan kesehatan, rezeki-Mu yang melimpah. Dan terutama Bapa, berkati pertumbuhan mereka, pertumbuhan rohani mereka Bapa, agar mereka boleh hidup dan boleh bertumbuh takut akan Engkau. Jadikan mereka generasi-generasi Bapa yang boleh menjadi berkat bagi sama mereka, bagi orang-orang lain di sekeliling mereka. Kami serahkan Bapa seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan berucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik jangan lupa ya untuk terus mengikuti program ibadah Sunday School kita setiap hari Ahad pukul 10 pagi. Kita jumpa di lain kesempatan.